Saudara, kita sudah sering banyak dengar tentang Mazmur 91. Tapi malam hari ini ada satu message yang kita harus dengar. Selebihnya saudara bisa baca di rumah, renungkan dan benar-benar sharingkan dengan Tuhan, serta itu aplikasikan dalam hidup. Saya akan baca saja di ayat 14. Ini kunci yang paling penting, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara yang terkasih, di semua dalam Mazmur 91 adalah yang terpenting di sini adalah dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, bukan melekat kepada yang lain. Yuk saudara renungkan, arti melekat itu enggak bisa dipisahkan lagi. Seperti perangko dengan amplop yang sudah dilem. Dia enggak bisa dipisahkan, kalau dipaksa dipisahkan, dilepas maka akan membekas, akan sobek. Saudara, Tuhan mau kita melekat dengannya. Tuhan hari-hari ini mau kita bukan bersamanya, tapi di dalamnya. Seperti pujian katakan, kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Tuhan mau kita itu melekat, menyatu di dalam Tuhan. Saudara, kenapa kita harus menyatu di dalam Tuhan? Karena saudara, seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15 kalau nggak salah ya. Jadi saudara, kita ini harus melekat dengan pokok anggur. Bahkan kalau ranting-ranting kita tidak berbuah, itu akan dipotongnya. Yang sudah berbuah, terus dibersihkannya, terus dibersihkannya. Artinya dalam kehidupan ini, jangan pernah mimpi engkau akan berhenti dengan yang namanya didikan Tuhan. Jangan pernah berpikir engkau tidak akan pernah lagi mengalami yang dimurnikan Tuhan. Sepanjang hidup, kita akan terus dibentuk, dimurnikan. Jadi saudara terkasih, yang sudah berbuah masih terus dibersihkan rantingnya. Jadi kalau yang enggak berbuah akan diapain? Dipotong. Dipotong artinya apa? Tidak berguna, tidak terpakai. Jadi hidup ini jangan sampai tidak terpakai sama Tuhan. Bukan Tuhan enggak mau pakai kita, tapi permasalahannya kita seringkali saudara ya. Seringkali Tuhan mau pakai, kita ini orang yang selalu banyak sekali syarat untuk Tuhan pakai. Seringkali kita ini banyak sekali saudara ya. Hal-hal yang seringkali membuat Tuhan tidak bisa memaksimalkan pribadinya dalam pemakaian hidup kita. Dan malam hari itu Tuhan katakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Lah gimana enggak diluputkan saudara? Kalau misalkan ditabrak mobil, kalau di sampingnya, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau sudah di dalamnya, apanya yang mau ditabrak saudara? Enggak bisa. Artinya di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kami sedang pelayanan anak-anak LGBT, lagi menyembah, tutup mata. Saya itu enggak sadar tiba-tiba ada orang yang manifestasi dengan berjalan sangat cepat sekali sampai mau cekik saya saudara. Saya buka mata tuh ternyata sudah hampir dekat sama saya. Betapa kagetnya saya. Jadi bukan saya takut tapi kaget. Langsung saya tapi Tuhan itu benar-benar saya melihat itu luar biasa. Ketika udah cuman berapa senti saja dia terpelanting sendiri saudara. Dan setelah itu saya pikir dia sedang dilayani dengan yang lain-lain.
Saya sedang menuju ke arah sana dan tiba-tiba dia bangkit lagi, lari lagi mau cekik saya yang kedua kalinya. Dan terpelanting lagi. Kenapa? Dan dia bersaksi bahwa seperti ada yang menyelimuti saya. Dia melihat ada selaput yang sedang menyelimuti saya. Itu yang dikatakan tinggal di dalam Tuhan. Kita akan aman. Jangan kita cuma di sebelahnya Tuhan. Jangan cuma disertai Tuhan. Tapi tinggallah di dalam Tuhan. Maka kau aman, saudara. Karena ketika kau tinggal di dalam Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamah kehidupanmu. Yang kedua, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, otomatis saudara, Tuhan itu akan bergerak, berperang ganti kita. Bahkan kita nggak tahu kalau ada hal-hal yang menyerang kita. Dengan cara apapun kita nggak sadar. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya ke Jakarta dan tiba-tiba saya diajak mampir ke toko anak Tuhan. Saya melihat ada selubung yang begitu hitam menutupi toko ini. Awalnya saya nggak ngomong apa-apa. Dan ketika beliaunya minta doain, di situ mau nggak mau saya harus ngomong. Saya bilang, kau jangan cuma ke gereja. Kau ke gereja cuma karena melakukan kewajiban dan supaya kau diberkati. Berarti hatimu nggak tulus. Makanya ketika hatimu tidak tulus, roh jahat itu masih bisa mengganggu apapun yang ada dalam hidupmu. Saudara, dan disitulah Tuhan bilang sama saya, itulah yang namanya tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, sebaliknya apapun yang kita nggak tahu, ternyata Tuhan sudah membereskan. Karena ada beberapa kesaksian orang-orang yang dia nggak tahu kalau sedang ada orang-orang yang sedang menyerang dia lewat ilmu gaib lah, lewat apapun saudara. Dia tidak ngerti, dia nggak sadar. Jadi dia taunya setelah ada pengakuan demi pengakuan. Dan ada orang-orang yang bertanya, kamu ini pakai ilmu apa? Loh kenapa? Setiap kali aku berusaha menjatuhkan kamu, orangnya aku saudara. Selalu ujungnya itu kembali ke saya, kembali ke keluarga saya. Dan di situ Roh Kudus bilang, itulah nak, keuntungannya kau tinggal di dalam aku. Dan saudara, anak Tuhan ini cuma bilang, hanya satu, aku hidup takut akan Tuhan. Singkat cerita dia sharing saudara dengan orang ini. Dan dia tanya gimana sih yang dimaksud hidup takut akan Tuhan. Dia bilang bukan cuma menjauhi kejahatan, tapi aku selalu melakukan firman Tuhan. Jadi saudara terkasih, melekat itu artinya engkau selalu melakukan firman Tuhan. Ketika engkau selalu melakukan firman Tuhan, maka disitulah Roh Tuhan akan terus seperti tudung yang melindungi engkau. Seperti jubah yang berlapis menyelimuti hidupmu. Engkau seperti mengenakan jubah yang ilahi, jubah kemuliaan. Maka seringkali dia bilang begini, di kantor ada orang-orang Bu yang ibu bilang, memang itu benar. Saya ini berapa puluh kali dicoba, berusaha diapain, gak mempan. Bahkan dia bilang begini, seringkali ternyata orang-orang yang saya baiki, ternyata di balik itu mereka tuh ternyata merancangkan yang jahat buat saya. Dan saya gak sadar Bu, ujung-ujungnya mereka itu apa? Pengakuan dan bertobat. Saya memang lihat orang ini hatinya luar biasa. Mau diapain gak pernah marah,
mau diapain gak pernah tersinggung, mau ditekan kayak apa tetap tersenyum. Dan itu yang dikatakan tinggal di dalam Tuhan. Sehingga sampai jabatannya naik dan naik, saudara. Bahkan dia orang yang seharusnya sudah pensiun 5 tahun yang lalu, sampai hari ini masih dipakai. Dan perusahaannya bilang gini, kamu boleh berhenti kalau kamu sudah gak mampu lagi kerja. Selagi otakmu masih bisa mikir, kita akan pakai kamu terus. Bayangin saudara. Dan orang seperti ini adalah langka. Orang seperti ini dunia memperebutkan saudara. Dan seringkali perusahaan lagi kondisi yang dalam kondisi yang terpuruk. Dialah satu-satunya orang yang selalu, ya, direkturnya selalu tanya, presiden direktur selalu tanya, menurut kamu ini harus bagaimana? Apa kata Tuhan kamu? Saudara, padahal orang ini bukan hamba Tuhan. Dia seorang, ya buat dia bilang saya ini cuma jemaat bu di dalam gereja. Tapi saya menghidupkan firman Tuhan dalam hidup saya. Saya sekeluarga. Saudara nggak heran, anak-anaknya semua dipakai luar biasa walaupun mereka kerja di sekuler, tapi jadi berkat. Dan orang seperti ini dikatakan anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Benar saudara, cucu-cucunya luar biasa, sukses. Dan orang ini sudah umur 78 tahun, saudara. Dan saya mendengar banyak kesaksian dalam hidupnya. Dan di situ Tuhan berkata, itulah nak yang dikatakan hatinya melekat dengan aku. Bukan berarti beliau enggak pernah mengalami masa-masa tekanan, masa-masa kesesakan, bahkan masa-masa lembah-lembah yang mengerikan. Dia cerita semua ketika dia sedang menghadapi sebuah proses ujian daripada Tuhan. Mereka selalu punya sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam arti kata mereka selalu bilang begini, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, ya kami mau menerimanya dengan hati bersukacita. Tapi kalau ada dosa dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan mereka selalu, dia bilang gini, semenjak kami menikah bu, sampai punya cucu kami gak pernah gak mesbah. Wow. Satu hari pun dia bilang kami tidak pernah bolong untuk mesbah. Bagaimana Tuhan tidak meluputkannya saudara? Bagaimana Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti ini? Dia bilang satu hari pun kami tidak pernah meluputkan untuk tidak buat mesbah di hadapan Tuhan. Sampai cucu-cucunya saudara umur 2 tahun aja pinter doa. Dan Tuhan bilang ini nak yang dikatakan tinggal di dalam aku di dalam dia. Ini yang dikatakan hatinya melekat. Dalam proses perjalanan istrinya juga bicara, kami dulu susah sekali bu. Bahkan maaf kata 500 rupiah kami tuh seringkali gak punya. Kami seringkali makan cuma pakai nasi, kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan tanpa rasa kesal. Dia bilang kadang-kadang cuma nasi sama kerupuk, tiba-tiba ada pengemis. Dia bilang, Tuhan bilang gini, kasihan ya pengemisnya. Ya Tuhan aku gak punya duit, cuma punya nasi sama kerupuk di dalam. Dibungkus-bungkus kasih pengemis gak jadi makan. Ayo kita puasa. Berapa tahun mengalami? 7 tahun. 7 tahun saudara. Dalam tekanan apapun. Si bapak itu selalu melatih keluarganya. Ayo tersenyum sama Tuhan ya. Tersenyum sama Tuhan. Dan dia katakan sejak istri saya mengandung, saya udah bilang sama anak saya dalam kandungan, kita harus cinta Tuhan ya nak, apapun terjadi kita cinta Tuhan. Luar biasa.
anak ini dari kandungan sudah diajarin, sudah diimplan untuk cinta Tuhan. Berjalannya waktu, anak-anak ini mulai lahir, 5 anak saudara lahir. Ya, kondisi yang tidak bagus. Mereka selisih cuma 1 tahun, 1 tahun. Recel, and the power, kekuatannya di dalam kandungan. Saya bilang, wah jos Pak ya. Ya saya percaya jos ini karena Tuhan. Cuma selisih setahun anaknya. Bahkan satu kali istrinya nggak bisa menyusui karena sakit. Anaknya keracunan dan tidak bisa beli susu. Beli beras juga nggak mampu. Jadi kalau tetangga masak nasi, minta air tajinnya untuk minum anaknya. Cuma 3 botol Bu, selebihnya air putih. Tapi saya berdoa, biar air ini air yang dikuduskan, dimurnikan untuk memurnikan anak-anakku. Jadi ketika dia taruh di botolnya, dia bilang gini, nak minum air suci, air kesegaran, air kekudusan, air kemurnian. Dia bilang gini, anak saya enggak sakit Bu. Dan saudara tahu enggak, anak yang terakhir masih kondisi yang sama. Istrinya juga enggak bisa menyusui waktu anak ini umur 4 bulan. Dia bilang gini, kalau ada air menjadi anggur Bu, ini air menjadi susu. Jadi saya ambil air, saya doakan, Tuhan firman-Mu berkuasa. Air menjadi anggur, ini air menjadi susu. Anak saya gemuk Bu. 3 tahun gak minum susu, cuma air dari umur 4 bulan. Dia bilang gini, ini suami istri, anak-anak dan menantu bilang gini, Papa Mama gak pernah mengeluh Bu. Suami saya gak pernah mengeluh. Apapun mereka bilang gini, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudara, itulah orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Kebahagiaan kita tidak tergantung dengan dunia ini. Kebahagiaan kita tidak tergantung dari uang kita. Bahkan tidak tergantung dengan kondisi di keluarga kita. Bukan berarti kita cuek loh ya. Saya ini bersyukur semakin kesini semakin saya dengan Maria itu menyatu. Semakin sepakat, semakin saling melengkapi. Kalau ada salah Maria tegur saya, ingetin saya. Kalau saya lagi kenapa-kenapa dia selalu menjadi orang yang membela saya. Jadi saya merasakan sebuah keharmonisan. Saya menuai sebuah menikmati sebuah suasana yang saya bahagia. Terlepas masih ada banyak proses saudara dalam rumah tangga. Tapi setidaknya anak-anak mulai bisa diajak bicara, mulai ngerti, mulai bisa ngobrol, mulai bisa saling. Dan itulah kebahagiaan. Saya tetap masih ada pergumulan buat suami, tolong kami dukung doa ya. Saya pengen satu kali kelak suami saya bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Satu kali kelak saya bilang Tuhan, saya percaya itu Tuhan. Hadiah yang terindah ketika kita bersama keluarga
bersatu melayani Tuhan. Dan kebahagiaan kita yang terindah ketika kita bisa melihat keluarga bersatu menyembah Tuhan. Wow, tidak ada kebahagiaan bisa ditandingi ketika kita bersatu bersama di dalam keluarga bersama menyembah Tuhan. Itulah kekayaan, itulah keindahan, itulah kenikmatan yang dunia tidak bisa memberikan kepada kita. Mari saudara, apapun problem, kondisi, keadaan, tekanan, jangan pernah membuat hati kita bergeser dengan Tuhan. Apapun yang kita harus melewati karena kehendak Tuhan. Saudara, saya mulai memahami begini. Arti seizin Tuhan dengan kehendak Tuhan beda. Seizin Tuhan itu kalau kita dalam kondisi yang kita salah. Tuhan izinkan kita mengalami kejatuhan. Tuhan izinkan kita menyimpang. Supaya apa? Kita belajar dari kesalahan. Tapi kalau Tuhan kehendaki, itu artinya jalan yang kita harus lewati itu memang skenarionya Tuhan. Beda. Dan saya bilang, Tuhan bawa hidup kami, keluarga ini selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Bukan seizin-Mu, tapi kehendak-Mu. Jadi kita mulai mengerti ya, kita gak mau yang diizinkan Tuhan, gak mau. Sakit saudara. Itu berarti ada nilai pelanggaran, ada nilai pemberontakan, ada nilai kemarahan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, skenario yang Tuhan udah siapkan, kita jalani, kita lewati, kita nggak menyimpang. Dan itu pun cara kita melewati, walaupun banyak tekanan, ayo belajar bereaksi yang benar di mata Tuhan. Jangan marah, jangan tertekan kayak terpaksa, jangan sama mangkok, jangan sama kecewa, jangan sama bersungut-sungut. Tak jalani Bu, tapi ya rada nggerutu terus. Nah, itu kebocoran demi kebocoran, rugi. Saudara, percayalah, hamba Tuhan juga punya proses. Hamba Tuhan juga pikul salib. Hamba Tuhan juga tidak baik-baik saja sebetulnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini lebih suka bicara yang apa adanya. Gak usahlah ditutup-tutupin, gak usahlah sok-sok jaim, gak usahlah sok-sok semuanya kudus gitu ya. Lebih baik apa adanya. Saudara, perjalanan saya juga dengan anak-anak tidak selalu mulus. Kadang anak-anak yang lagi moodnya nggak bagus jadi berontak. Kadang-kadang lagi kondisinya dia lagi penuh kemarahan, ya seringkali nggak taat. Belum lagi masih ada keterikatan hal-hal yang ya misalkan yang dipandang itu nggak bagus. Saya mau bilang ya, suami saya masih merokok. Sempat berhenti. Saya bahagia banget. Duh Tuhan terima kasih. Sekarang balik lagi. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya tidak berhak marah Tuhan. Karena pertobatan itu adalah hak pribadi seseorang. Pertobatan itu milik Tuhan. Saudara, ini anak saya Abraham. Dia juga masih punya kelemahan di situ. Walaupun enggak pakai rokok yang sebenarnya. Tapi saya sebagai seorang ibu, apapun kecacatan anak saya harus support. Saya enggak boleh menjatuhkan dia. Saya harus support, tapi bukan berarti kompromi.
Dan saya tahu anak-anak saya semua berjuang. Kenapa? Karena mereka mengalami figur papa yang tidak sehat. Saudara, apapun ketimpangan dalam keluarga kami belajar bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kami belajar dewasa untuk tidak menghakimi. Kami belajar, saudara, untuk tidak saling punya kemarahan. Dan saya tetap pegang janji Tuhan. Satu kali kelak, Abraham juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Elisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita semua menjadi keluarga yang juga dipakai luar biasa. Amin saudara. Buat saya kejujuran itu lebih baik. Saya nggak malu kok. Kok anaknya masih gitu bu? Kok suaminya masih gitu? Ya, saya bukan Tuhan. Dan saya ini manusia biasa. Saudara bisa terima, baik, tidak bisa terima, saya tidak masalah. Saudara terkasih, hari-hari ini saya banyak merenungkan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau belajar untuk tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Bahkan menyikapi dalam hal apapun, saya tidak perlu mencurigai Tuhan. Tidak perlu meragukan Tuhan. Bahkan saya belajar untuk bagaimana menerima keluarga saya dengan sepenuh hati saya. Kecacatan apapun, ketimpangan apapun dalam keluarga. Tetap sebagai gembala yang mencintai domba-dombanya. Bukan hanya anak-anak kandung, bukan cuman keluarga. Bahkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Satu kali ada orang bilang begini, Ibu, saya ini kasihan lihat Ibu. Karena ternyata orang-orang di sekeliling Ibu, mereka itu bukan orang baik-baik. Saudara, kalau ada orang seperti ini, justru saya curiga sama dia. Kok bisa kamu menghakimi seperti itu? Saya yang lebih kenal mereka. Bertahun-tahun saya didik mereka. Puluhan tahun saya bersama mereka. Saya tahu mereka seperti apa. Tapi saya nggak mau debat. Saya cuma bilang gini, saya ini cuma hamba yang dipercayakan jiwa-jiwa. Bagi saya, siapapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saya, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Langsung celep saudara. Saudara terkasih, mari hari-hari ini belajar. Jangan menjadi pribadi yang gampang bergeser dengan gosokan-gosokan yang dari luar. Belajar lebih mempercayai keluargamu di dalam. Belajar lebih mempercayai orang-orangmu yang di dalam. Sebelepotan apapun, ayo belajar mempercayai orang-orangmu yang di dalam. Dan beberapa bulan yang lalu ada orang-orang, Bu, ini jemaat Ibu, iya, ini gini-gini. Oh, saya percaya, ini masih proses. Satu kali dia pasti luar biasa. Kenapa saya punya reaksi seperti itu? Saya harus mencintai siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, tanpa melihat sebuah kecacatan. Apalagi saya bukan Tuhan. Saya hanya hamba. Jadi saya selalu belajar untuk tidak terima suara-suara sumbang dari luar. Apalagi menjamah orang-orang yang bersama dan di dalam saya. Saya enggak suka. Saya bilang apapun mereka, adalah orang-orang yang hebat yang dipercayakan pada saya. Hanya saja sekarang belum terlihat. Satu kali kelak engkau akan melihat. Dan dia bilang gini, Ibu sedang menghibur hati. Tidak.
Kalau saya cuma menghibur hati, kok bisa merasakan ketulusan yang keluar dari mulut saya. Ini palsu atau pura-pura. Langsung dia tertunduk malu dan berkata, maafkan ya Bu, it's okay. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan engkau menyatakan sesuatu supaya saya belajar, engkau juga belajar. Di sini tidak ada yang dihakimi. Nah, saudara ketahuilah, hari-hari ini kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Tapi bisakah kita punya reaksi yang berkenan di hadapan Tuhan? Tanpa kemarahan, tanpa menghakimi. Bahkan tanpa mempertanyakan Tuhan. Apakah saya nggak boleh marah, Bu? Boleh marah kalau kemarahanmu karena Tuhan. Bukan karena dagingmu, apalagi karena emosimu. No. Biarlah kemarahan itu karena kehendak Tuhan. Supaya untuk apa? Didikan. Tapi kalau kemarahan dari Tuhan, tidak akan membuat emosimu terus berlarut-larut. Setelah marah selesai. Cut, selesai. Titik, bukan koma. Tapi kalau kemarahan daging akan berlarut-larut. Saudara belajar ya hari-hari ini. Mencari perkenanan Tuhan dimulai dari reaksi hati kita. Menguasai diri, bahkan menjauhkan dari segala sampah-sampah, kecewa, kemarahan, apapun itu. Jauhkan. Bahkan rajin sapu, bersih semua yang di jiwa, yang di rohmu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kalau matamu tiba-tiba jahat, sapu bersih. Kebaskan Tuhan dari mata yang menghakimi, dari mata yang jahat, dari mata yang tidak benar. Kuduskan Tuhan. Terus rajin sapu bersih. Rajin sapu apapun yang tidak berkenan di hatimu. Di hati Tuhan atas hatimu. Atas apapun, bahkan perkataanmu. Ketika kau menjadi orang yang rajin membersihkan di dalammu, maka Tuhan tidak pernah berhenti. Terus mengurapimu, mengurapimu, mengurapimu. Amin saudara. Mari, satu pelajaran malam hari ini. Ketika hatimu melekat dengan Tuhan, maka apapun tidak akan membuat kau punya reaksi yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di dalam segala perkara kau sadar skenario ilahi harus kau lewati dengan hati yang terus berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana, apakah engkau tidak akan mengalami jatuh bangun? Kalaupun jatuh bangun, yang penting jujur, cepat bereskan dan bangkit lagi. Gak ada orang gak jatuh saudara. Jatuh itu gak penting. Tapi bagaimana kau punya komitmen ketika kau sadar, kau bereskan, kau jujur sama dirimu, kau bereskan di hadapan Tuhan, kau bereskan dengan permasalahanmu dan kau bangkit. Belajar dari semua kejatuhan tadi. Dan belajar terus mengantisipasi untuk tidak perlu jatuh-jatuh lagi sampai 1000 kali. Amin. Ya, saudara, kita akan lihat mulai bulan Mei terus dan terus. Ada satu kejadian demi kejadian. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Artinya akan ada bencana, akan ada banyak musibah, kehancuran, kegoncangan. Tapi itu tidak akan menimpamu. Dia akan meluputkanmu. Dia akan meluputkanmu dari segala yang jahat. Sebab itu malam hari ini, marilah punya keputusan melekatkan hatimu kepada Tuhan. Bukan karena kau butuh pertolongannya, bukan kau butuh diberkati, bukan kau butuh mujizatnya, tapi sadar tanpa Tuhan hidupmu akan mengerikan. Kejarlah kesejatian yang ilahi, maka Tuhan akan terus melingkupimu, akan menjaminmu, bahkan pelihara hidupmu. Mari saudara terkasih, siapkan hatimu. Nanti kita tanggal 18 akan ada momen penting saudara, di mana kenaikan Tuhan
Dan kita akan bikin sesuatu momen yang penting, saudara, nanti saja. Saya nggak akan bicara sekarang, karena Tuhan belum selesai berbicara. Tapi persiapkan diri saja, saudara. Percayalah nanti di momen seperti itu, pastikan saudara ketika Tuhan terangkat, dia menghembuskan apa? Roh Kudus. Mari alami Pentakosta. Pentakosta di dalam jiwa rohmu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam segala aspek yang kau kerjakan. Hari-hari ini persiapkan diri. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Lakukan kebaikan demi kebaikan dan jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Nanti kita akan bertemu di momen penting di tanggal 18. Saya belum tahu tempatnya akan di mana, entah di sini atau di tempat lain. Saya lagi berdoa sama Maria biar nanti kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita bangkit berdiri.